Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai nilai dan prinsip anti korupsi dalam Pancasila sebagai sistem etika. Perkenalkan, nama saya Kartika Enjili Tambunan dari Prodi Administrasi Bisnis Otomotif Politeknik SMI Jakarta dengan NIM 1721055. Ya, saya Irma Amara Febriandri dengan NIM 1721052. Nama saya Mufinani Suarahayu dengan NIM 1721056. Perkenalkan, nama saya Nasya Wiraja dari Prodi Administrasi Bisnis Otomotif Politeknik SMI Jakarta dengan NIM 1721059. Nama saya Seventin Hutahayan dengan NIM 1721065. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang memiliki kata kerja corrompere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah sebuah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak yang lain yang terlibat di dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, di sini juga dapat kita artikan korupsi adalah sebuah tindakan yang memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, di tindakan korupsi ini dapat merugikan banyak pihak, baik dari masyarakat maupun negara. Nah, di sini juga korupsi sebenarnya sudah sering kita lihat, bahkan kita rasakan atau juga kita sudah pernah melakukan, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Dan ini berupa suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam sebuah jabatan, dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Korupsi bisa terjadi tanpa mengenal tempat. Biasanya, korupsi berkaitan dengan kaum pejabat atau instansi dalam pemerintahan. Akan tetapi, pada kenyataannya, fenomena bertitel korupsi ini berkeliaran luas di masyarakat sekalipun. Tidak pandang bulu, korupsi menjadi gambaran dari sok-sok keegoisan manusia serta lemahnya rasa berperi kemanusiaan. Lalu, apa aja sih faktor korupsi? Dari informasi yang didapat, tindakan korupsi biasanya terjadi karena keadaan yang mempengaruhi nafsu manusia akan keserakahan harta serta rasa mementingkan diri sendiri. Khilaf, alasan klasik yang dipakai mereka ketika sudah bertindak. Lalu, apa yang mereka lakukan ketika perbuatannya belum diciduk KPK? Bersembunyi tangan dan mengalihkan peran? Korupsi adalah permainan uang, yang mana keadaan bersifat materialistis dan perilaku konsumtif masyarakatlah yang memicu perbuatan curang. Belum lagi kondusi memandang kekayaan sebagai objek penting yang tak tanggung-tanggung menurunkan derajat manusia. Namun, apa hanya demikian? Apa hanya karena masalah nominal sebuah uang? Jelasnya, korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, luar dan dalam. Faktor internal terjadi karena kepribadian tiap individu, seperti halnya bayangan dalam cermin, manusia juga memiliki sisi baik dan buruknya. Sifat tamak, moral yang tidak kuat, serta gaya hidup yang konsumtif menurunkan minat pada sisi manusia. Kebanyakan orang bisa mengendalikannya, namun sebagian yang lain mengambil jalan pintas dengan cara yang tak lazim. Belum lagi adanya aspek sosial, pandangan yang disalahartikan dalam hubungan sebuah keluarga, menghasut kepribadian seseorang dengan sikap yang tidak semestinya. Penyebab korupsi dalam aspek ini ialah saat nilai-nilai masyarakat itu kondusif
ini berpengaruh pada faktor eksternal. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama dari adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, ada pula masyarakat yang tidak menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Lalu pada segi ekonomi, di mana pendapatan seseorang yang merasa kurang cukup, kemudian aspek politis yang karena kepentingan politik serta haus akan kekuasaan untuk meraih jabatannya, dan aspek dalam organisasi yang tidak serius. Hal ini dapat memicu terjadinya faktor korupsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak korupsi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi itu yang pertama adalah menurunnya produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatnya utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, yang keenam menambah beban dalam transaksi ekonomi, yang ketujuh ketimpangan pendapatan, dan yang terakhir meningkatnya kemiskinan. Lalu dalam bidang pemerintah, dampak korupsi sendiri ada etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Lalu dalam bidang hukum, dampak korupsi sendiri ada dua, yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Lalu dalam bidang politik, dampak korupsi sendiri ada 4, yang pertama itu pimpinan yang koruptor, publik tidak lagi percaya dengan demokrasi, menguatnya plutokrasi, yang keempat itu adalah kedaulatan rakyat yang hancur. Lalu dalam bidang pertahanan dan keamanan, dampak korupsi sendiri ada 3, yang pertama itu ada kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, yang ketiga kekerasan dalam masyarakat. Lalu dalam bidang lingkungan, dampak korupsi sendiri ada 2, yaitu ada kualitas lingkungan rendah, dan yang kedua kualitas hidup yang menurun. Oke, di bagian ini ada dasar hukum korupsi. Terdapat Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Oke, sebelum itu secara umum kita tahu kalau tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan negara tetapi juga merugikan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi ini digolongkan sebagai tindak kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta pelakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Oke, di situ ada dasar hukum. Dasar hukum itu ada 4. Yang pertama terdapat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang ketiga terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, selain itu dalam undang-undang ini diatur tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan peran masyarakat. Undang-undang ini juga mengamatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dan dalam undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas unsur pemerintah dan unsur rakyat. Selanjutnya, Upaya pencegahan tindakan korupsi dapat dicegah sejak dini dengan memberikan pendidikan anti korupsi,
Penerapan pendidikan anti korupsi sejak dini diharapkan dapat membekali generasi mendatang dengan pengetahuan tentang segala jenis korupsi. Apalagi kita di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menghukum orang yang melakukan korupsi dan menarik semua harta yang telah melakukan tindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sudah saya bilang tadi. Nah, ada juga Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 41 ayat 1 dan pasal 42 ayat 2 yang menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi pidana perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran masyarakat ini dimaksud untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut, masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran masyarakat ini dalam upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi diwujudkan untuk mencari dan memberikan data informasi tentang tindak korupsi. Dan peran masyarakat ini memiliki hak dan menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya, Mah, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Mah. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Mah. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Mah. Dika minta maaf sudah gak jujur ya, Mah. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Mah. Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak Mama.